Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan komputer. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya M. Sarhan Akasa. Nama saya Muhammad. Nama saya Muhammad Halim. Pengertian komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Pada awalnya, pengolahan informasi hampir eksekutif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan aritmatika. Awal penemuan komputer. Sekitar 30 tahun setelah Pascal menemukan kalkulator otomatis, aritmatikawan Jerman bernama Gottfried Wilhelm Leibniz mengembangkan kalkulator sebelumnya dengan menambahkan sistem bilangan biner. Sistem tersebut membantu mesin untuk menangani perhitungan lebih mudah tentang pertimbangan sistem desimal. Leibniz juga menambahkan roda gigi untuk memperhitungkan perkalian dan pembagian. George Boole kemudian mengembangkan untuk matematika biner. Ilmuwan Inggris ini memakai sistem bilangan biner dalam menentukan tipe baru pada matematika yang kemudian dikenal dengan aljabar Boolean dan logika Boolean. Sementara itu, keberadaan komputer modern tidak lepas dari peran Carlos Babbage. Dalam bahan ajar modul tema 16 Dunia di Ujung Jari, Kemendikbud 2022 menjelaskan bahwa matematikawan Inggris ini adalah penemu komputer pertama dengan karyanya Difference Engine nomor 1. Ini adalah mesin penghitung dengan ukuran besar yang didesain pada tahun 1820-an. Alat ini adalah komputer mekanik yang mempunyai mesin penganalisa. Mesin ini adalah mesin pertama yang diprogram oleh manusia. Julhan ya. Sejarah perkembangan komputer secara umum. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademik dan militer, seperti komputer Atanaphos Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik pada tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1953 IBM memulai bisnis dikembangkannya. Ada komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman untuk dikembangkan dan komputer memulai memiliki memori dan operasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Zulfikar. Sejarah perkembangan komputer secara umum. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo, seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kembali Apollo Command atau Service Module. Digital Equipment Corporation
menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PDP dan PIAX-nya. Komputer ini membawa ke pengembangan sistem operasi yang berpengaruh Unix. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika pertemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas ponsel cerdas. Sejarah perkembangan komputer secara umum generasi kelima ialah digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Peningkatan dari visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer yang melapori sejarah perkembangan komputer pada generasi kelima adalah Jepang. Dalam proses pengembangannya terdapat penambahan komponen-komponen penting ke dalam sistem komputer modern saat ini. Hal ini dikarenakan komponen yang digunakan pada komputer generasi kelima adalah menerapkan ragam teknologi modern seperti superkonduktor, ULSI, dan kecerdasan buatan dalam kurung atau kalian lebih mengenalnya dengan sebutan artificial intelligence. Ciri-ciri komputer generasi awal hingga kelima. Dari komputer generasi pertama dari tahunnya 1940-an sampai 1959, ciri-cirinya ialah 1. Program dibuat dalam bahasa mesin, 2. Menggunakan konsep struk program, 3. Komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara, 4. Ukuran fisiknya besar sehingga membutuhkan daya listrik yang besar, 5. Dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Contoh 6. Contohnya komputer IBM 701 buatan tahun 1953 sebagai komputer komersial berukuran besar, dan IBM 705 yang dibuat tahun 1959 untuk industri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Halim. Ciri-ciri komputer generasi awal hingga kelima. Komputer generasi kedua 1959 sampai 1965. Ciri-ciri: 1. Kapasitas memori utama cukup besar. Komponen yang digunakan adalah transistor yang jauh lebih kecil dibandingkan tabung hampa udara, menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk, mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing. Proses operasinya lebih cepat, orientasinya pada aplikasi bisnis dan teknik. Contohnya komputer PDP 5 dan PDP 8 buatan tahun 1963 sebagai komputer mini komersial pertama. Selain itu ada pula komputer IBM 70 IBM 1400, NCR 300 dan sebagainya. Ciri-ciri komputer generasi awal hingga kelima. Komputer generasi ketiga 1965 sampai 1970. Ciri-ciri komponen yang dipakai adalah integrated circuit yang terdiri atas ratusan atau ribuan transistor berbentuk hybrid integrated circuit dan monolithic integrated circuit. Proses operasinya jauh lebih cepat dan lebih tepat. Kapasitas memori komputer jauh lebih besar. Ukuran fisik jauh lebih kecil sehingga penggunaan listrik lebih hemat. Menggunakan magnetic disk yang sifatnya random access dapat melakukan
multiprocessing, dan multiprogramming. Alat input-output mengalami pengembangan dan menggunakan visual display terminal. Dapat melakukan komunikasi data dari satu komputer dengan komputer lainnya. Contohnya komputer IBM S30 Nova CDC 3000. Ciri-ciri komputer generasi awal hingga kelima. Komputer generasi keempat dimulai dari tahun 1970. Ciri-ciri pengguna LSI, Large Scale Integration, yang disebut juga sebagai Bipolar Large Scale Integration, menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip atau memori komputer. Contohnya IBM 370 menggunakan Intel 4004. Mikroprosesor yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1971 oleh perusahaan Intel Corporation dengan menggunakan chip mikroprosesor. Personal komputer atau PC mulai berkembang sejak tahun 1977, contohnya komputer Apple II dan komputer desktop oleh Xerox. Pada tahun 1981, komputer mulai banyak menggunakan sistem Windows dan mouse. Ciri-ciri komputer generasi awal hingga kelima. Komputer generasi kelima. Ciri-ciri komputer yang dipakai adalah VLSI, Very Large Scale Integration. Kemampuan komputer dikembangkan untuk memecahkan masalah sendiri dengan bantuan AI, Artificial Intelligence. Hal dapat diterapkan untuk mengoperasikan robot. Mungkin mulai dikembangkan komputer yang dapat menggantikan chip. Jepang adalah negara yang memelopori komputer generasi kelima. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.